Selamat mendengarkan podcast ini. Nah, dalam doa Bapa kami, Tuhan Yesus menyebut Bapa kami yang di surga. Tambahan yang di surga ini juga berulang-ulang, saudara. Berulang-ulang, saudara. Dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam berbagai kesempatan. Pater hemon ho entois auranois. Pater hemon ho entois auranois. Pasti ada maksud Tuhan dengan tambahan di surga itu, saudaraku sekalian. Nah, kita mau belajar apa makna kata yang di surga untuk menjawab mengenai hal rumah Bapa. Sebenarnya dengan mengatakan yang di surga, Tuhan Yesus hendak menunjukkan bahwa ada satu tempat tertentu yang permanen, yang menjadi domisili atau tempat tinggal yang disebut sebagai rumah Bapa. Dengan sebutan rumah Bapa ini, Tuhan Yesus hendak memperkenalkan bahwa Bapa di surga itu bukan pengembara yang tidak jelas kerajaannya. Ia adalah Bapa yang memiliki tempat kerajaan atau istana, tempat yang mulia bertahta. Hal ini memberi kesan, impresi atau petunjuk, indikasi, karena memang demikian, saudaraku, memang demikian kenyataannya bahwa Bapa adalah pribadi yang agung dan berkuasa. Coba kita lihat Matius pasal yang ke-6, saudaraku, ya. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ya, saudara, ini bukan hal yang boleh dianggap sederhana. Ya, impresi, kesan, dan indikasi petunjuknya karena memang demikian bahwa Bapa adalah pribadi yang agung, yang berkuasa, yang tertib, kaya, penuh kemuliaan, tiada tara dan tak terbatas. Berbeda dengan oknum lain yang melawan atau menentangnya, yaitu Lucifer. Ia pengembara, ia dibuang dari hadirat Tuhan ke dalam dunia untuk menanti datangnya hari penghakiman, saudaraku. Ini oknum jahat yang memberontak, yang sebenarnya tidak berhak memiliki tempat, sebab memang dia ciptaan. Ketika dia berkata aku ingin, aku mau, itu sebenarnya indikasinya dia mau berdaulat. Dia mau berdaulat. Ini implikasinya, implementasinya dalam hidup kita. Kisah tersebut adalah kita tidak pernah punya kedaulatan, saudara. Yang memiliki kedaulatan itu hanya Bapa di surga, yang mempercayakan pemerintahnya kepada Tuhan Yesus. Maka dikatakan Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Kerajaan Bapa yang harus dihadirkan. Kita tidak boleh punya kingdom sendiri, saudara. Nah, irama hidup kita sudah terlanjur salah. Kita terlanjur punya kingdom, saudara. Dan ini yang sungguh-sungguh merusak. Benar-benar merusak, saudaraku. Kalau boleh menggunakan kata keras, saya kerasi diri saya dengan perkataan, kalau kamu mau bikin kerajaan sendiri, kukutuki kamu. Artinya kuhukum kamu, gitu loh. Kutuk itu kan hukum. Jadi harus keras. Nah, untuk punya irama, mengakui hak dan kehormatan Allah dan menerima kedaulatannya, itu bukan satu hal yang sederhana. Bahkan itu hal yang sulit sekali, saudaraku sekalian. Itu sulit sekali. Dan terus terang ya, saudaraku sekalian, saya sendiri juga walaupun sudah jadi pendeta sekian lama, ya berjuang itu untuk begitu. Berjuang.
berjuang. Itu sampai suffering saudara, sampai menderita loh kita. Sebab betapa celakanya kalau kita tidak menyenangkan Tuhan, tidak menerima kedaulatan Tuhan, berarti kita mau berdaulat sendiri. Dan itulah kesukaan iblis, bapak yang jahat itu, yang tidak memiliki kerajaan. Dan betapa sial dan malangnya orang yang ikut jejak kuasa gelap itu. Dan sekarang rata-rata manusia ikut jejak kuasa kegelapan itu. Sebagian saudara ini kan sebenarnya masih dalam status ikut jejaknya. Walaupun kulit Anda Kristen, dalam Anda itu masih belum Kristen. Kristen artinya to be like Christ. Nah, Tuhan masih beri kesempatan saudara untuk berubah. Masih sampai titik tertentu Tuhan memandang Anda tidak bisa diubah, ya udah. Jadi ketika Tuhan Yesus menambahkan kata yang di surga, Tuhan tidak menunjukkan kepada orang percaya bahwa Allah Bapa itu berkerajaan. Dan kita orang-orang Kristen ini adalah royal priesthood. Artinya kita ini hulu balang yang berkerajaan. Kalau imam-imam di perjanjian lama itu kan pengawal-pengawal bait Allah, saudaraku. Ya, mereka itu melayani Bapa di surga, pengawal-pengawal bait Allah, saudaraku. Nah, semua kita ini sebenarnya imam-imam. Kita semua ini imam-imam. Kita ini semua hulu balang, saudara. Puji Tuhan, diperkenan jadi hulu balang yang berkerajaan. Dan mestinya sejak kita hidup ini sudah menunjukkan kelas kita sebagai hulu balang Tuhan. Makanya kalau kita kumpul dengan orang-orang yang tidak melayani Tuhan, kita tidak akan betah. Kalau cuma kumpul-kumpul arisan, reuni ingat masa lalu, wah, kita udah bukan dunianya lagi. Sombong amat sekarang kamu nggak mau kumpul ya, nggak apa-apa dikatain sombong. Kecuali kita punya visi, mungkin punya misi di tengah-tengah teman-teman lama memberitakan Injil atau kita bersaksi. Kalau nggak cuma mau cita-cita masa lalu saja, ya buat apa? Harus mulai kita tinggalkan dunia ini, saudara. Siapapun, apapun, batasi dirimu, belenggu dirimu, kalau perlu hukum dirimu kalau tidak menurut sama Tuhan. Kita bersyukur kalau kita ini menjadi orang-orang yang memiliki dui kenegaraan, bukan stateless seperti kaum apatrid. Kita ini bipatrid yang punya kewarganegaraan rangkap. Kita warga negara dunia tapi juga warga negara surga. Tentu kewargaan kita yang pertama di surga itu lebih penting, karena di bumi ini kita hanya sementara. Dan Tuhan berkata bahwa kita bukan berasal dari bawah kato, yang berarti juga hina atau lebih rendah kualitasnya. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, Tuhan Yesus datang dari surga dan kembali ke sana. Dan Dia berjanji di mana Dia ada, kita ada. Amin. Ya. Bapak Ibu, banyak orang Kristen sudah tidak mampu menghayati ini lagi, saudara. Bahkan teolog-teolog yang pinter-pinter, saudara, tulisannya malah membuat orang jadi kafir. Jadi bisa nggak percaya Tuhan loh. Saya bingung tuh, saya baca bukunya. Aduh, ini kok jadi begini ya ini ya. Maka saya mulai berdoa, Tuhan buat aku bisa membuktikan Kau hidup. Bukan hanya pengajaran yang baik yang didengar, tapi aku rindu bisa membuktikan Kau hidup. Aku mau mengalami dan membuktikan pengalaman ini bahwa Engkau hidup. Lalu rasanya Tuhan itu menunjukkan begini, tidak semua orang bisa mengalami itu, karena Tuhan tidak membuang mutiara kepada
babi, bara yang kurus, bara anjing. Jadi orang yang memang tidak percaya kehadiran Tuhan, ya tidak akan mengalami. Tapi kitanya dengan rendah hati percaya, kita akan mengalami, saudaraku sekalian, ya, mengalami. Saudara harus mencari Tuhan. Kalau perlu beberapa hari tidak makan, puasa, minimal 30 menit tiap hari. Sesekali saudara mendesak Tuhan dengan jam pagi bangun berdoa, terus mencari Tuhan. Alami bahwa Dia hidup, bahwa kita bukan berasal dari bumi ini. Hayati ada kehidupan yang agung di balik kubur kita, bahwa kita bukan berasal dari dunia ini. Dan Tuhan menyediakan bagi kita satu tempat yang tidak bisa digambarkan keindahannya, tidak bisa dibeli dengan apapun, saudaraku. Lebih berharga dari kemuliaan apapun. Kemuliaan bersama Tuhan itu luar biasa, saudara. Nah, Petrus mengatakan di 1 Petrus pasal 1 ayat 3 dan 4, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga. Bisa saja orang khotbah seperti ini hanya karena mau memperdaya orang, bisa saja karena mau dapat duit, atau karena mau membesarkan gerejanya, atau karena terobsesi apa gitu, saudara. Tetapi saya mau beritahu bahwa saya membagikan ini dengan tulus, supaya saudara-saudara sekalian menjadi bagian dari orang-orang yang mewarisi kerajaan Allah itu. Nah, dengan hal ini Tuhan Yesus sudah meletakkan dasar tujuan hidup. Ketika kita berkata Allah Bapa yang di surga, Tuhan Yesus meletakkan dasar tujuan hidup orang percaya, bahwa tujuan hidup orang percaya adalah kerajaannya. Manusia yang hidup tanpa tujuan yang jelas adalah manusia yang menjadi mangsa kuasa kegelapan. Nah, sayangnya kebanyakan manusia begitu, hidup tanpa tujuan. Makan, minum, kawin, mengawinkan. Anda tidak boleh begitu, saudaraku. Tidak boleh. Jelas tujuan kita rumah Bapa. Jadi kita bisa memaknai seluruh pekerjaan kita dengan benar, bahwa kita di bumi ini hanya sementara, dan mengoptimalkan semua potensi, memaksimalkan semua potensi untuk kerajaan Bapa di surga. Anak-anak itu sekolah, kuliah, menemukan bakat dan mengembangkannya, memaksimalkan potensi, itu semua untuk Tuhan. Itu pengabdian untuk Tuhan. Makanya anak-anak muda di sini, kamu memang jadi aneh dilihat oleh orang lain. Tapi ingat pesan Om Meras, jangan kelihatan aneh, biasa saja. Jangan pakai nama Tuhan, haleluya, atau beberapa jargon-jargon rohani di tengah-tengah orang yang tidak mengenal Tuhan. Jangan membawa mutiara kepada babi, tetapi kelakuanmu yang berbeda, yang indah, itu menjadi kesaksian. Bapa kami yang di sorga, Tuhan meletakkan landasan hidup di situ. Dalam doa Bapa kami yang di sorga. Bertalian dengan ini, Paulus menulis bahwa kita warga negara surga dan dari sana menantikan Tuhan, saudaraku. Dan Tuhan Yesus berkata, jangan kumpulkan harta di bumi, tapi kumpulkan harta di surga, saudara. Ini kalau ngomong dalam kondisi seperti ini, kadang-kadang orang juga tidak terlalu notice, saudaraku. Tapi seperti cerita yang saya pernah kemukakan di Manado, saudara. Ini kisah nyata yang cerita orang dekat. Ada seorang yang pada waktu banjir dia membuka brankasnya di lantai bawah, diambil surat-surat penting dan naik ke atas, berliannya masih di situ. Bertahun-tahun dia kumpulkan berliannya, dia bawa dulu surat-surat, turun lagi, baru dibawa air. Dalam waktu hitungan menit sudah melampaui batas, sudah ke bawah, habis. Wah, hampir gila, saudara. Kalau lihat rumah kebakar, lihat
harta lenyap, itu baru orang ngerti ucapan Tuhan ngengat dan karat bisa merusak, pencuri bisa mencuri serta membongkarnya. Jadi Tuhan berkata, kumpulkan harta di surga bukan di bumi. Ya. Kalau Paulus berkata di Kolose 3 1-4, pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi. Kamu sudah mati, hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Artinya kamu sudah tidak lagi hidup dengan cara anak-anak dunia hidup. Beda sekali gitu. Dengan kalimat yang di surga, orang percaya dipanggil untuk tetap mengarahkan perjalanan hidup ke arah itu, kemuliaan bersama dengan Kristus. Di Filipi 3:12 Paulus mengatakan, aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku telah ditangkap oleh Kristus. Apa itu? Panggilan surgawi dalam Kristus Yesus. Di sekitar itu Paulus mengatakan, di sekitar ayat itu Filipi pasal 3, supaya aku dibangkitkan dari antara orang mati. Dan dengan tegasnya Tuhan Yesus berkata, aku ingin di mana aku ada, kamu ada. Terus terang ya, bertahun-tahun jadi pendeta juga saya tidak pengen loh di mana Tuhan ada saya ada. Kalau saya mati baru mau dah itu. Kalau sekarang belum mati jangan. Nah, kalau kita mencintai Tuhan, kita ingin. Ini bukan berarti kalau kita jadi putus asa hidup, tidak. Kebersamaan dengan Tuhan harus melampaui semua itu. Ya memang kita sekarang belum stabil sekali, saudara. Tapi sudah ada benih-benih itu. Kalau tidak kita selingkuh. Kalau tidak ada the other man atau the other woman, will atau pill. Tuhan itu harus segalanya bagi kita, saudaraku. Saudara mungkin berkata, waduh kok aneh ya dengar Pak Eras khotbah ya, aneh ya. Ini standar. Anda saja sudah tidak pernah mendengar hal seperti ini, saya tahu. Karena saya juga ada di lingkungan gereja, kan juga jarang mendengar orang mendesak orang lain begini. Dan ini hal yang sulit. Saya mendesak diri saya sendiri juga setengah mati, saudara. Kita hidup hanya untuk mengabdi, mengawal Tuhan. Kita butuh makan cuma berapa sih? 3 piring sehari. Sekarang malah 2 piring malam kalau bisa tidak makan. Pikirkan bahwa engkau hidup untuk mengabdi kepada Tuhan. Kalau sudah begitu Anda berani all out, baru Anda bisa rindu. Aku udah bertaruh. Aku udah bertaruh demi dia. Aku hancur demi dia. Aku kekurangan demi dia. Aku menderita demi dia. Aku kurang tidur demi dia. Sekarang aku ingin bertemu dengan Tuhan, baru bisa. Gimana mau ketemu Tuhan Anda tidak benar-benar membela Tuhan? Ingat, kalau Anda jadi orang kuat, orang terhormat, Anda jangan lupa, saya kasih tahu ya, nggak jemaat, nggak pendeta, pokoknya kalau makin terhormat, makin kaya, jalannya berubah, percaya deh, gayanya udah berubah. Nggak jemaat, nggak pendeta, mantan mahasiswa dulu yang naik mobil, motornya juga butut, sekarang naik mobil, udah beda gayanya. Aduh, pendeta dulu mahasiswa sekarang kaya, panggil saya bukan Pak, Bro. Aduh, bukan saya mau dipanggil Pak. Seingat saya kalau saya panggil senior saya Om, sampai sekarang Om, saya punya senior suka main saksofon, tapi tidak punya saksofon yang besar. Bukan nunjukin saya baik, mungkin dia nggak sempat beli atau untuk kebutuhan yang lain. Saya masih panggil Om. Saya ke Singapura, mau perlu apa, readnya saya kirim. Saya lihat dia pengen itu, Om saya beliin saksofon yang gede, saya kasih dia. Panggilan saya tidak kurang Om, walaupun saya lebih kaya secara materi hari ini, lebih terkenal, tidak berubah Om. Nah, kadang-kadang orang kalau tambah kaya, saya nggak sempurna loh, saya masih belum stabil banget. Tapi minimal tahu bahwa kita nggak boleh berubah, nggak boleh berubah. Ingat ini, anak-anak kalau udah jadi kaya jangan berubah. Kamu harus cium kaki mamamu seperti ketika kamu belum punya apa-apa. Ingat orang-orang tua yang pernah
membesarkan kamu. Sekarang terhadap Tuhan, kok bisa berubah kita? Dulu waktu miskin, ya Tuhan, Yerusalem baru, Yerusalem baru. Sekarang kita punya segala sesuatu, kita lupa Yerusalem baru. Yang kita ingat Shanghai, Tokyo. Bukan, tidak boleh loh. Yang kita ingat dunia. Boleh Anda jalan-jalan, saya juga mau jalan-jalan, Tuhan kasih saya kesempatan, saya juga mau menikmati kok. Tapi jangan lupa, ya. Jadi kita mengabdi dulu, habis-habisan baru rindu. Di mana aku ada, kamu ada. Kalau enggak ya egois, saudara sekalian. Jangan merasa kalau usah kebaktian begini-begini nih terus Anda berkenan. Oh, jangan begitu. Dan ketika Tuhan Yesus berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, murid-murid Tuhan sedang dalam suasana krisis karena guru mereka akan ditangkap dan mati. Aku pergi Yerusalem dan mati di sana. Waduh, tragis. Tapi jangan gelisah, rumah Bapakku ada rumah Bapak. Dan memang pada dasarnya murid-murid ini kan mau mengubah nasibnya. Ikut Tuhan Yesus itu mau mengubah nasib. Kok sekarang tragis begini? Mereka sudah mengorbankan keluarga, uang, semua. Kok tragis begini? Tenang, ada rumah Bapakku. Makanya buat kita ketika Tuhan berkata jangan gelisah hatimu, kita nggak tahu. Gua nggak gelisah tuh. Ini ayat untuk mereka yang gelisah. Ada kegelisahan di hati murid-murid ini. Jangan gelisah, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Mereka orang-orang yang mempertaruhkan hidup mereka demi mengubah nasib mereka. Mereka mengharapkan Tuhan Yesus jadi raja dunia dan mereka menjadi pejabat-pejabatnya. Tapi sekarang akan berakhir tragis. Jangan gelisah. Ya, kita nggak gelisah seperti murid-murid, tetapi ketika kita mempertaruhkan hidup kita untuk Tuhan, kita patut mendengar kalimat ini, jangan gelisah. Banyak tempat tinggal di rumah Bapakku. Hari ini orang, maaf ya, bisa menertawakan kita. Kok lucu ya, kayak utopis gitu mimpi. Satu hari kamu akan melihat betapa beruntungnya kalau kita mau percaya perkataan Tuhan. Makanya ya, gereja harus dipercayai. Nggak boleh bikin salah. Nggak boleh kita mata duitan. Sehingga orang itu bisa mempercayai. Kenapa orang ini mengajarkan ini? Ada vested interest apa ini? Tidak ada, kecuali kau mengenal kebenaran dan kamu diselamatkan. Jadi ketika Tuhan berkata aku pergi menyediakan tempat bagimu, yang pertama, Tuhan menjadi korban pendamaian. Tuhan mati di kayu salib, dia bangkit pada hari ketiga, dia menjadi penghubung antara Allah Bapa dan manusia yang telah terpisah. Aku pergi menyediakan tempat bagimu. Itu makna rohaninya begitu. Tetapi makna jasmani, makna yang lain, Tuhan Yesus benar-benar menyediakan tempat bagi kita. Bukankah Tuhan Yesus yang menciptakan langit dan bumi? Yohanes pasal 1 sampai 3. Bahwa segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Tanpa Dia tidak ada sesuatu yang terjadi. Sekarang saya makin yakin bahwa Dia Allah Anak memerintah sebelum Dia turun ke dunia ini. Bukan Allah Bapa langsung, Tuhan Yesus. Jadi untuk sementara kalau dianggap hipotesa nggak apa-apa. Yahweh itu Tuhan Yesus. Yahweh itu Tuhan Yesus yang pemerintahnya sejak zaman dahulu kala, sejak purba kala, pada waktu Dia mengosongkan diri, Dia mengosongkan diri. Jadi kita nggak ragu-ragu, saudaraku. Dan Tuhan Yesus pergi menyediakan tempat bagi kita. Itu seperti pengulangan. Ini sejajar dengan kisah penciptaan ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi. Ya, pada hari pertama Yom, ya, Tuhan menciptakan langit dan bumi, logos itu. Jadi Tuhan Yesus naik ke surga itu menyiapkan tempat bagi kita, saudara. Betul-betul fisik menciptakan tempat ini, menyediakan tempat bagi kita. Ini yang menjadi masalah, karena nanti roh
Kita kan diberi kemah baru, betul nggak saudara? Kita harus berinteraksi dengan alam dong. Nah, Tuhan menyiapkan tempat bagi kita. Secara detail dan rinci kita tidak bisa memecahkan hal itu, tetapi secara garis besar, secara frame besarnya kita tahu bahwa Tuhan menyiapkan tempat bagi fisik kita. Dan di langit baru bumi baru nanti Tuhan Yesus sungguh-sungguh, saudaraku, memerintah, dan kita di tengah-tengah, dan kita bekerja, Tuhan di tengah-tengah kita, dan Allah Bapa tidak pernah kelihatan. Saya mau jelaskan sini. Jadi begini saudara, sejak zaman purbakala Tuhan itu yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan Yesus. Tapi Tuhan berkata tanpa Dia Tuhan Yesus tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi Bapak membimbing, Bapak menuntun, sehingga Tuhan Yesus bisa memerintah ya. Jagat raya ini diperintah oleh Tuhan Yesus. Pada waktu Yesus menjadi manusia di salib, Bapak di surga yang ambil alih semua. Memang selama ini roh Allah itu sama dengan roh Allah, roh Bapak itu melingkupi jagat raya. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Dia duduk kembali di tempat di mana semula Dia berada. Alkitab berkata Dia memerintah lagi. Nanti di kerajaan surga nanti sama. Yang kelihatan itu Tuhan Yesus, Bapak tidak pernah kelihatan. Tuhan Yesus saja memanggil Allah Bapa itu Allahku, Bapa. Ini kalau menjelaskan soal ini saya mesti khotbah lagi soal Allah Tritunggal. Ada hal-hal yang belum saya sampaikan waktu itu, tapi ya nanti saja saudara. Nah, saudaraku sekalian, maksud saya mengatakan hal ini, saudaraku, bahwa Tuhan Yesus Kristus kembali ke surga itu, ya, Dia mempersiapkan tempat bagi kita. Dan yang dipersiapkan itu menurut yang saya pahami di langit kedua, bukan langit ketiga. Langit ketiga itu tempat malaikat-malaikat, itu bukan tempat kita. Karena malaikat itu roh-roh yang melayani. Kita tidak berinteraksi langsung dengan roh-roh itu. Tuhan pasti menyiapkan satu tempat di gugusan planet dan galaksi yang tidak terbatas ini, saudara. Dan kalau di dunia akan datang nanti, Tuhan akan tampil kita semua secara fisik. Malaikat tidak kelihatan, tetap ada malaikat tapi tidak kelihatan. Tetap ada surga, surganya Bapa. Ingat surga itu apa? Samayim, langit kedua. Langit kedua tadi itu surga kita, Tuhan menyiapkan tempat bagi kita di surga kedua itu, bukan surga ketiga. Surga ketiga itu yang saya pahami itu alam roh. Maaf, kalau saya bilang alam roh juga bukan berarti lalu tidak real, itu dimensi yang berbeda. Tetapi dimensi kita itu fisik, nanti makan, betul-betul makan. Tuhan berkata, aku tidak akan makan anggur ini sampai di kerajaan Bapa di surga. Itu makan betul, makan minum bersama tentu makan betul, bukan makan ala roh. Tuhan yang berkata kita akan dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan. Dia bukan Allah orang mati, Allah orang hidup-hidup. Itu artinya punya tubuh, karena tubuh tanpa roh mati. Tubuh tanpa roh mati. Roh tanpa tubuh bukan kehidupan. Harus ada tubuh, harus ada roh. Tapi tubuh tanpa roh mati. Tapi roh tanpa tubuh bukan kehidupan. Jadi surga itu tempat di mana ada alam fisik ya nyata. Sesungguhnya rumah Bapa juga hendak menunjuk adanya suatu wilayah di mana semua penghuninya tunduk mutlak kepada pemerintahan Allah Bapa. Makanya dikatakan datanglah kerajaanmu dan kehendakmu di bumi seperti di surga. Kita yang menghadirkan pemerintahan Allah. Caranya bagaimana? Kita menjadi corpus delicti, membinasakan pekerjaan iblis. Dari corpus delicti tahu kan? Sempurna seperti Tuhan Yesus. Surga itu di tempat tidak ada lagi oknum yang memberontak seperti Lucifer. Kehidupan sungguh-sungguh dipersembahkan bagi kemuliaan Allah secara sempurna. Dan ketika orang hidup sesuai dengan kehendak Allah, disitulah dia menemukan kehidupan. Jadi semua makhluk hidup di dalam kerajaan surga atau di langit baru bumi baru nanti hidup dalam kehendak dan rencana Allah, di mana kedaulatan Allah
diselenggarakan dan dijunjung tinggi. Waduh, hebat ini. Nah, sekarang kita harus menjunjung tinggi kedaulatan Allah itu. Nah, masalahnya Allah itu punya saingan berat di dalam hidup kita. Saingannya itu diri kita sendiri. Raksasanya itu diri kita sendiri. Kita harus tumbangkan itu untuk ditundukkan di bawah kaki Kristus. Nah, itu perlu perjuangan yang tidak mudah, perjuangan yang berat. Ya, berjuanglah masuk jalan sempit, itu perjuangannya. Ya, kalau di gereja begini aminnya kenceng dan cepat. Anda mau menjadi anak Tuhan yang baik? Ya, datanglah kerajaanmu. Gak ada keindahan hidup ini kecuali menghadirkan kerajaan Bapa di surga, saudara. Nah, sangat besar kemungkinan semua gugusan planet galaksi di jagat raya inilah fasilitas rumah Bapa. Saya gunakan sangat besar kemungkinan untuk menjagai saudara yang masih ragu-ragu. Kalau saya mau udah yakin. Tapi kan saya nggak mau maksain saudara untuk percaya yang saya percaya. Apalagi saudara yang tidak biasa mendengar. Taunya surga itu pokoknya alam roh. Tidak, jagat raya yang tidak terbatas ini. Betapa luasnya itu. Maka Tuhan berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Kata banyak itu polus. Selain arti many, much juga berarti large, luas. Ini gak sekarang nih ada kata luas ini wah dikarang kagak. Lihat kamus. Kamus ngomong begitu saya tuliskan, saya gak tahu siapa yang nulis kamus. Orang ini gak pernah ketemu, saya gak pernah rundingan. Tapi ketika kita belajar firman kok nyambung. Waduh, kita juga berterima kasih kepada orang-orang yang tekun belajar bahasa itu, sehingga kita tinggal menyerap saja. Aku udah rundingan sama orang itu, udah pernah ketemu. Kecuali nanti di surga, kalau dia masuk surga, saya akan bilang makasih om. Banyak di sini bukan berarti jumlah, tapi juga luas. Luas. Kamu mempertaruhkan hidupmu demi mengubah nasib, tenang, luas. Nah, saya mengajak saudara ke sana. Nggak gampang orang mau. Tapi saya percaya pasti disisakan orang-orang yang mau. Nah, kalau saudara datang kemari ya, dengar firman Tuhan, supaya apa? Supaya saudara diselamatkan. Nah, lalu Anda suka mendengar saya kalau khotbah kayak orang stres begini. Ini serius. Bukan haha, hihihi. Emang kadang-kadang saya lucu. Tapi kalau ngomong serius begini, waduh, kita udah mau pecah nih. Air mata udah mau keluar, saudaraku. Nanti jadi melo-melo terus. Saya tahan. Awal saya ceramah aja udah mau nangis aja saya. Tadi itu saya tahan. Jangan melo untuk hal yang gak perlu. Tapi kalau sudah menyebut Bapa di surga, ini rasanya getar hati kita. Bapa di surga itu Maha Kudus, Allah yang luar biasa. Amin.